Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembahasan kali ini. Sebelum kita lanjut, ayo dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi bermanfaat lainnya. Hari kiamat pasti akan tiba dan umat Islam harus mempercayainya. Tanda-tanda hari kiamat sudah dekat terus bermunculan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah di antara tanda semakin dekatnya kiamat. Karena dalam sebuah hadis, beliau sendiri mengatakan bahwa jarak antara pengutusan beliau dan datangnya kiamat adalah bagaikan jarak antara dua jari, yakni jari tengah dengan jari telunjuk. Hal ini juga dijabarkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda kiamat. Tatkala malaikat Jibril melewati penduduk untuk diutus kepada Nabi, penduduk langit pun mengucapkan takbir dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Jika pengutusan Rasulullah SAW juga bagian dari pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat, maka bagaimana bisa itu terjadi? Sedangkan sudah 1000 tahun lebih sejak Nabi diutus hingga kini, namun kiamat belum terjadi. Maka dijelaskan bahwa pemaknaan kata dekat berdasarkan ilmu dan ketentuan Allah berbeda dengan apa yang dipahami manusia. Bisa jadi apa yang dekat bagi Allah dianggap jauh oleh manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'arij ayat 6-7. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Maka kiamat bisa dikatakan dekat karena dilihat dari lamanya kehidupan sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu ada. Misalnya, jika dianalogikan bahwa umur dunia ini sudah 50 tahun lamanya, maka dari usia itu dunia sudah berjalan selama 45 tahun. Artinya, sisa 5 tahun ini jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelum jelas lebih sedikit. Dalam hal ini Nabi pun menjelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya ajal kalian umat Islam dengan datangnya hari kiamat jika dibandingkan dengan waktu yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian bagaikan jarak antara sholat asar dan waktu maghrib saat tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari nomor 3459 dari Ibnu Umar. Maka umat Islam dalam hadis ini dikategorikan sebagai umat yang muncul pada waktu asar. Sedangkan masa umat terdahulu yang dimulai dari Nabi Adam antara waktu hidup pada masa rentang subuh hingga asar. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa kiamat sudahlah dekat dan di antara tanda kiamat pun sudah muncul. Di antaranya adalah terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Quran Surah Al-Qamar ayat 1.
Terdapat hadis yang juga menyebutkan hal ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di antara gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4864. Berita ini juga dikeluarkan oleh At-Tirmizi dari sahabat Anas. Beliau berkata, penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW sewaktu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi nomor 3286. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani dalam Sahih Dhaif Sunan At-Tirmizi mengomentari bahwa hadis ini sahih. Riwayat ini juga dibawakan oleh Jalaluddin As-Sayuti dalam Asbabun Nuzul halaman 184, Darul Ibnu Haisam. Hadis terbelahnya bulan telah diriwayatkan oleh sekelompok sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, Huzaifah, Zubair bin Mut'im, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh seluruh ahli tafsir. Namun, sebagian orang merasa ragu tentang hal ini dan menyatakan bahwa terbelahnya bulan itu terjadi pada kiamat nanti, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Utsman bin Atha dari ayahnya. Namun, perkataan semacam ini adalah perkataan yang syaz, yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat, dan pendapat ini tidak bisa menggantikan kesepakatan yang telah ada. Alasannya adalah kata terbelah pada ayat di atas adalah kata yang kerja bentuk lampau dan berarti sudah terjadi, sedangkan menyatakan bahwa kata kerja lampau ini berarti akan datang membutuhkan dalil. Namun hal ini tidak diperoleh. Begitu pula ada tanda-tanda yang akan terus-menerus muncul dan bukan hanya sekali. Semacam ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana hal itu sudah muncul di zaman Nabi SAW, yaitu Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi. Begitu pula ajaran Ahmadiyah dari India, ajaran seorang wanita yang bernama Lia Aminuddin yang mengaku sebagai penyampai wahyu yang diberikan kepada anaknya yang diangkat sebagai nabi. Dan akhir-akhir ini muncul pula aliran yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang juga mempunyai rasul yang baru muncul tahun 2000. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3609 dan Muslim nomor 157. Begitu pula banyaknya wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang karena pakaiannya yang tipis dan ketat. Itu juga merupakan tanda semakin dekatnya kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Begitu pula halnya dengan merebaknya perzinahan dan pornografi yang nampak saat ini. Itu juga merupakan tanda semakin dekat hancurnya dunia. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, artinya di antara tanda-tanda hari akhir adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinahan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa menikahi 50 wanita. Hadis riwayat Bukhari. Kiamat memang sudah dekat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi hari kiamat? Ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, kapan hari akhir akan datang? Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya? Sahabat menjawab, tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah menjawab, kalau begitu, kelak kau akan berkumpul bersama yang kau cintai.